warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengantar psikologi Islam dengan tema perkembangan anak-anak fase awal. Berdasarkan perspektif Islam, baik secara implisit maupun eksplisit, sangat menekankan mengenai perkembangan, baik itu perkembangan secara fisik, emosional, maupun sosial. Di sisi lain, perkembangan anak merupakan suatu hal yang fitrah di mana anak bisa tumbuh menjadi lebih baik. Akan tetapi, selain dari individu seorang anak tersebut, tetap dianjurkan kepada orang tua untuk selalu menjaga pola asuh agar anak-anak tetap bisa menerapkan bagaimana untuk tumbuh menjadi baik. Selanjutnya juga, dalam hal pendidikan, orang tua harus memberikan edukasi dan pola asuh yang benar, di mana memberikan lingkungan yang sehat, juga memberikan kecukupan dalam lahir dan juga batin. Dalam perspektif Islam sendiri terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yakni yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimmar radha'ah walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Dalam surat tersebut diartikan bahwa para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dari ayat tersebut dapat kita beri kesimpulan bahwa orang tua selain untuk menjaga anaknya sejak bayi juga harus memberikan pola yang benar dan mencukupi segala kebutuhannya. Ahli fikih yakni Abu Zahroh membagi pertumbuhan individu atau manusia menjadi 4, yakni yang pertama ada as-sobi atau masa anak kecil, yang kedua ada mumayyiz yakni masa membedakan sesuatu atau membedakan antara hal yang lain dengan yang lainnya. Selanjutnya ada murafik yakni menjelang usia baligh, dan juga baligh yakni di mana proses pertumbuhan fisik telah berubah menjadi sangat sempurna. Seperti kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Selanjutnya, istilah-istilah tugas perkembangan, yakni pada masa anak-anak, menurut Harlock, yakni disebut dengan problem egg, di mana yang pertama, yakni fase tidak menurut, di mana anak-anak memang susah untuk diatur, tapi sebagai orang yang dewasa harus mampu menerapkan hal-hal yang baik kepada anak. Yang kedua ada fase keras kepala. Fase keras kepala adalah anak selalu tidak mau kalah dan anak selalu ingin dituruti. Selanjutnya ada fase negativisme. Selanjutnya juga pada seorang pendidik, fase anak-anak awal disebut juga sebagai fase prasekolah, di mana semua yang dilakukan oleh anak itu harus dibimbing terlebih dahulu oleh orang yang lebih dewasa. Selanjutnya, menurut para psikolog, ahli-ahli dalam psikologi menyebut fase anak-anak menjadi 5, yakni ada fase usia kelompok, di mana anak-anak mencari kelompok teman sebaya untuk saling berinteraksi. Selanjutnya juga ada fase menjelajah atau eksplorasi, di mana anak ingin mengetahui segala apapun hal yang ada di sekelilingnya, sehingga ingin mengetahui banyak hal dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya fase bertanya, di mana seorang anak akan sangat sering bertanya kepada orang yang lebih dewasa mengenai hal lingkungan, mengenai hal sifat, sikap di lingkungannya, maupun mengenai hal-hal yang membuatnya ingin bertanya, ingin mengetahui sesuatu. Selanjutnya juga disebut dengan fase usia meniru, di mana seorang dewasa harus bisa menirukan sesuatu hal yang positif, karena pada masa fase anak-anak awal akan sangat mudah untuk meniru. Jika orang tua menirukan sesuatu hal yang buruk, maka anak-anak pun akan meniru hal yang buruk. Selanjutnya ada fase kreatif. Pada fase anak-anak awal, kreativitas anak-anak akan sangat berada di titik puncaknya, sehingga banyak hal yang mungkin di luar nalar orang dewasa, namun ternyata anak-anak bisa melakukan sekreatif itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai tugas dari perkembangan fase anak-anak awal.
Tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Menurut Harlock ada 4 tahapan tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Dan yang kedua, belajar membedakan benar dan salah dalam hubungan dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan bermain dan juga lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, belajar mengembangkan hati nurani. Yang keempat, belajar dan menerima kasih sayang. Dan ada pula masa kanak-kanak akhir menurut Herlina tahun 2013. Yang pertama, masa kanak-kanak akhir dimulai saat anak-anak masuk sekolah dasar, sehingga seringkali dikatakan sebagai masa anak sekolah. Yang kedua, oleh orang tua disebut sebagai usia yang menyulitkan dan juga usia yang tidak rapi. Yang ketiga, oleh para pendidik disebut sebagai usia sekolah dasar, periode kritis membentuk dengan berprestasi, oleh ahli psikologi disebut sebagai seperti itu. Yang ketiga, usia kelompok dan juga usia penyesuaian diri di usia kreativitasnya. Yang keempat, usia bermain. Adapun menurut Harlock, tugas masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 8. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman bermainnya. Yang keempat, memulai mengembangkan peran sosial pada pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkat nilai. Yang ke-8, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga tertentu. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Menurut Piaget Harlock 1990, pada masa kanak-kanak awal, tahap perkembangan kognitif berada dalam taraf pemikiran praoperasional. Pemikiran praoperasional dapat dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, subtahap fungsi simbiolis. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada. Dan yang kedua, ada subtahap pemikiran intuitif. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban atas semua bentuk pertanyaan. Selanjutnya ada perkembangan masa kanak-kanak akhir. Menurut Piaget Harlock 1990, perkembangan kognitif ditandai dengan: pertama, sudah mulai bisa berpikir sistematis, melakukan analisis dan sintesis, tetapi terbatas pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret, seperti mengembangkan strategi pemecahan masalah, mempertimbangkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dan mempertimbangkan bagaimana beberapa aspek yang berbeda dapat mempengaruhi orang lain. Dan yang kedua, egosentrisme mulai berkurang. Dan yang terakhir, anak sudah mulai memiliki kemampuan mengkoordinasikan pandangan-pandangan orang lain dengan pandangannya sendiri dan memiliki persepsi positif bahwa pandangannya hanyalah salah satu dari sekian banyak pandangan orang. Selanjutnya ada perkembangan bahasa atau berbicara. Pada perkembangan masa kanak-kanak awal, perkembangan bahasa ditandai dengan pengucapan kata-kata, menambahkan kosakata, serta membentuk kalimat. Sedangkan perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak akhir ditandai dengan mengembangkan kosakata sekitar 40.000 kata, memahami bentuk-bentuk kompleks gramatik, menangkap makna ganda dari kata-kata seperti dalam humor, dan mempertimbangkan kebutuhan dari pendengaran dalam situasi yang kompleks, serta
Merancang strategi dalam berbicara, namun isi pembicaraan cenderung merosot. Perkembangan sosial. Pada masa kanak-kanak awal, perkembangan sosial ditandai dengan setelah pada masa bayi, anak-anak akan cenderung melakukan permainannya secara menyendiri. Secara bertahap, anak-anak akan mulai melakukan kegiatan yang menyerupai dengan anak-anak lainnya. Setelah usia 3 tahun, anak-anak akan melakukan permainan secara berpura-pura. Misalnya berpura-pura menjadi polisi untuk menangkap perampok. Selanjutnya, pada masa akhir anak-anak, perkembangan sosialnya meliputi di masa sekolah, anak-anak akan belajar memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Keterampilan yang ada di masa akhir anak-anak yaitu keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan belajar, dan keterampilan sekolah, serta keterampilan bermain. Anak berminat dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman-temannya, menunjukkan minat yang nyata terhadap teman-temannya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyerupai dengan teman-temannya, serta dapat menjadi anggota kelompok dan bisa beradaptasi serta berinteraksi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi dapat dilihat melalui usia. Pada usia 2 tahun, anak dapat membantu kemampuannya untuk berempati. Selanjutnya, pada usia 3 tahun, anak dapat belajar bahwa ekspresi kemarahan dan agresi dapat dikendalikan apabila kehadiran dalam orang dewasa di sekitarnya. Perkembangan emosi masa kanak-kanak usia 4 tahun. Pada usia ini, anak mampu mengubah ekspresi emosinya. Anak akan menunjukkan ekspresi emosi eksternal yang tidak selalu sama dengan ekspresi emosi internal. Kemampuan ini mensyaratkan anak untuk memahami pentingnya mengubah tampilan emosi, mengambil perspektif dari sudut pandang orang lain. Anak mengetahui bahwa keadaan eksternal tidak selalu sama dengan keadaan internal. Anak juga akan sensitif terhadap konteks sosial yang menyadarkan mereka untuk mengubah tampilan emosi. Selanjutnya, permulaan usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mampu mengembangkan pemahaman yang dimilikinya dengan sangat baik mengenai keadaan emosi orang lain. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, anak mulai mengembangkan teori mereka sendiri tentang keadaan emosi orang lain, mengacu pada sebab akibat dari emosi. Anak pada usia ini juga mampu memprediksi mengenai pengalaman orang lain dan juga ekspresi emosi orang lain. Misalnya, memprediksi mengenai anak yang gembira akan mau berbagi mainan yang dimilikinya. Selanjutnya usia 7-11 tahun. Pada usia ini, anak akan menunjukkan berbagai macam keterampilan pengaturan diri. Dengan demikian, anak memiliki keterampilan mengatur emosinya. Ia mulai mengetahui kapan mereka harus mengendalikan ekspresi emosi yang dimilikinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pengaturan emosi. Yang pertama, jenis emosi. Yang kedua, sifat dari hubungan mereka dengan orang-orang yang terlibat dalam pertukaran emosi. Yang kedua, usia anak. Yang ketiga, gender.